Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga non ASN. Dan di sini sudah ada jadwal teman-teman ya, jadwal atau bocoran pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Nah, di sini admin sudah berada pada website resmi daripada Mempan RB teman-teman ya. Jadi kita langsung bahas dari sini. Namun sebelum ke jadwalnya, di sini admin kembali ingin menginformasikan terkait RPP manajemen ASN. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, nah ini informasinya 3 Mei ya. Rapat pembahasan RPP manajemen ASN bersama PAK. Ini dilihat 5.555 kali. Oh, angka yang cantik teman-teman ya. Oke, kita scroll. Nah, ini ada foto dokumentasinya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini materi yang disampaikan sepertinya teman-teman ya, atau hasil keputusannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan rapat pembahasan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen aparatur sipil negara bersama panitia antar kementerian atau PAK ya. Jadi PAK itu panitia antar kementerian pada hari Jumat tanggal 3 Mei teman-teman ya. Rapat yang dipimpin oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abasubagja. Ini membahas pendalaman, jadi yang dibahas adalah pendalaman substansi terkait pengelolaan kinerja pegawai ASN. Jadi itu yang dibahas dalam rapat terbaru tersebut teman-teman ya. Hadir dalam kesempatan ini staf ahli Menteri Pan-RB Bidang Administrasi Negara, itu Herman, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara BKN Aris Windianto, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Basen, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI Andi Kasman, serta perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara Kemenkeu serta Kemendikbud Ristek. Nah, ini dari Kemendikbud Ristek juga hadir. Jadi yang dibahas adalah pendalamannya teman-teman ya, pendalaman daripada substansi yang ada dalam RPP manajemen ASN. Namun di sini kita lihat tidak ada bocoran secara jelas ya. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya masih pada web yang sama teman-teman ya. Nah, kita akan lihat di sini terkait jadwal ya. Oke. Oke, kita buka. Menteri Pan-RB seleksi CPNS sekolah kedinasan mulai Mei. CASN digelar Juni. Jadi CPNS dimulainya Mei teman-teman ya. Oke. Pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN baik untuk CPNS di lingkungan sekolah kedinasan maupun CASN secara umum di berbagai kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan untuk seleksi CPNS di sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei 2024. Tahun ini Kementerian Pan-RB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi. Sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah dari Politeknik Keuangan Negara STAN, Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN, terus ada STIS, ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi dengan mempertimbangkan tantangan zaman, misalnya di STMKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim, juga di Politeknik Siber dan Sandi Negara,
di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita butuhkan talenta misalnya cyber security. Pembukaan pendaftaran CPNS melalui sekolah kedinasan akan dimulai bulan ini teman-teman ya, atau bulan Mei. Insya Allah bulan Mei ini sekolah kedinasan sudah dibuka. Sekarang proses koordinasi, jadi sekarang itu sudah dalam tahap proses koordinasi penetapan formasinya di masing-masing instansi. Harus menambahkan, nah ini buat teman-teman ya, selain CPNS melalui sekolah kedinasan, pemerintah juga akan membuka rekrutmen CASN di seluruh Indonesia. Nah ini buat teman-teman yang nanti bisa diikuti di sini ya. Kalau yang ini kan nanti untuk sekolah kedinasan. Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni. Jadi targetnya itu Juni teman-teman ya. Jadi dicatat baik-baik. Jadi buat teman-teman sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya sekarang. Kementerian Pan-RB telah memberikan persetujuan 1,2 juta yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Jumlah tersebut bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan. Anas mengatakan saat ini Badan Kepegawaian Negara atau BKN sedang mempercepat verifikasi terhadap pengisian formasi yang dilakukan kementerian atau lembaga dan Pemda. Namun tercatat masih ada 4 instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi. Kami berharap, jadi di sini diharapkan 4 instansi itu segera mempercepat pengisian formasinya di sistem Badan Kepegawaian Negara. Termasuk di dalamnya ada instansi daerah yang sebenarnya sudah kita perpanjang ini target tenggat pengisiannya. Kalau sudah beres 100% kita bisa mulai pendaftaran CASN. Namun untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran dan seleksi masih dinamis. Mengikuti perkembangan yang ada, karena ini juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan pengisian dari kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Nah, jadi buat kementerian atau lembaga ataupun pemerintah daerah harap cepat-cepat ya, karena ini teman-teman juga sudah lama menunggunya. Nah, di sini dikatakan juga bahwa karena ada kasus Pemda mengisi rincian setelah diverifikasi BKN ternyata keliru. Nah, ini ada Pemda yang keliru, maka harus dibetulkan lagi. Anas merinci dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN menghasilkan pemenuhan SDM talenta digital untuk penempatan di IKN sebanyak 2.906. Nah, buat teman-teman yang mungkin berminat ke IKN, nah ini bisa nanti milih formasinya di sana. Sementara pemenuhan talenta digital pemerintah daerah ada 19.000. Nah, ini talenta digital. Mungkin ini teman-teman yang dari TIK ya. Menteri Anas juga merinci pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.000. Nah, ini merinci pemenuhan SDM. Ada 71.643 formasi. Jumlah itu terdiri 14.114 CPNS dan P3K-nya ada 57.000 sekian. Anas mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi CASN dari portal informasi yang tidak valid. Nah, ini sudah diingatkan ya. Seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi, termasuk webnya nanti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan pantau terus saja channel ini. Admin juga akan bantu men-share informasi dari Menpan RB melalui dari website ini. Selain itu, Anas juga menegaskan agar masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Nah, ini hati-hati calo teman-teman ya. Anas mengatakan seleksi CASN menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Contohnya live score. Nah, ini kan benar teman-teman ya. Dari tahun sebelumnya memang kita bisa memantau melalui channel YouTube dari beberapa kanrek ya. Hasil tes di kantor BKN. Peserta tes berada di dalam gedung, sedangkan orang tua dapat langsung melihat hasilnya secara real time. Dengan adanya live score di YouTube, maka tidak ada titipan orang dalam. Ya, jadi teman-teman kan pastinya yang sudah ikut tahulah ya, bahwa kita bisa nanti mencatat dan mencocokkan hasilnya dari yang dirilis oleh panitia. Oke teman-teman ya, jadi ini menurut admin merupakan kabar baik terkhusus buat teman-teman dari sekolah kedinasan, karena bulan ini mereka akan mengikuti seleksi. Untuk yang
umum, insya Allah di bulan Juni jika memang semuanya sudah rampung. Jadi perlu dicatat juga teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.